Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Perkenalkan, nama saya Khalid Rahmawan. Saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari kompetensi dasar selama 1 tahun. Ada 9 kompetensi dasar. Pada semester 1, ada 5 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama atau 3.1.4.1 yaitu mengenai sikap dan perilaku wirausahawan. Yang kedua, menganalisis peluang usaha produk, barang, dan jasa. Yang ketiga, hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, konsep desain atau prototipe kemasan produk, barang, dan jasa. Yang kelima, yaitu proses kerja pembuatan produk, barang, dan jasa. Ya, pada semester 2 itu ada 4 kompetensi dasar, dimulai dari 3.6 atau 4.6. Yang pertama tentang lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk, barang, atau jasa. Yang kedua, biaya produksi. Jadi kita menghitung biaya produksi, prototipe, produk, barang, atau jasa. Yang keempat, proses kerja pembuatan prototipe produk, barang, atau jasa. Dan yang terakhir, yaitu pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk, barang, dan jasa atau jasa. Kita ke materi selanjutnya. Materi yang kedua sebenarnya, yang pertama sudah dijelaskan oleh Bu Vita sebagai guru kewirausahaan juga di kelas 11. Kita masih di kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami sikap dan perilaku wirausaha. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memahami berbagai dasar-dasar kewirausahaan serta menguraikan sikap dan perilaku wirausaha agar tercipta pemahaman berwirausaha dengan baik. Nah, kemudian materi yang pertama yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah semangat, ya, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Nah, mengapa kita harus mempelajari kewirausahaan? Nah, ini harus diperhatikan sebab pentingnya pelajaran kewirausahaan untuk kehidupan ke depan. Pertama, alasan orang mempelajari kewirausahaan atau alasan orang menjadi wirausaha. Pertama yaitu tidak ada pilihan. Ini sebagai contoh, jika Anda, anak-anakku, siswa-siswi SMK TJB nanti setelah lulus sekolah, kemudian melamar pekerjaan dan tidak semua lamaran itu kan diterima. Ini yang paling mudah adalah dengan membuka usaha. Atau orang-orang yang kena PHK di lingkungan kerjanya, yaitu yang paling mudah dengan membuka wirausaha. Yang kedua, kebebasan dalam bekerja. Jadi wirausaha itu bebas dalam menentukan pekerjaan, menentukan apa yang akan diusahakan, ya, tidak tergantung, tidak terbatas oleh perintah. Yang ketiga, ide, kreativitas, dan hobi yang Anda miliki bisa jadi sumber penghasilan. Ini yang terpenting, ya. Jika Anda memiliki ide, kreativitas, ataupun kesenangan atau hobi, ini bisa menjadi sumber penghasilan dengan berwirausaha. Yang keempat, lebih luas atas kendali masa depan. Jadi kita bisa menentukan sendiri masa depan yang kita inginkan. Tidak seperti bekerja di instansi atau di perusahaan yang dibatasi oleh jenjang karir. Yang kelima, ingin memiliki sumber penghasilan yang lebih besar. Ya, wirausahawan itu penghasilannya tidak terbatas, tidak ada batasnya. Ya. Yang keenam, ingin membantu banyak orang. Dengan membuka wirausahawan, otomatis akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Ini bisa membantu lebih banyak orang. Yang ketujuh, ikut membangun dan mewujudkan bangsa dan negara.
Menurut penelitian para ahli, suatu negara dikatakan negara maju jika minimal 2% penduduknya adalah wirausahawan. Itu adalah apa namanya? Syarat mutlak menjadi negara yang maju. Kemudian yang kedua, tujuan kewirausahaan, yaitu pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Jadi tujuan ilmu atau pelajaran kewirausahaan ini adalah apa namanya? Menjadikan wirausaha itu berkualitas, bukan hanya wira swasta. Kalau wira swasta dia hanya bisa untuk bertahan hidup, kalau wirausaha dia bisa berkembang jadi lebih baik dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Itu merupakan beberapa tujuan dari kewirausahaan. Selanjutnya, sasaran dari kewirausahaan. Apa saja sasaran dari kewirausahaan itu? Pertama, instansi pemerintah dengan kegiatan usaha atau BUMN, badan usaha milik negara, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Nah, ini yang menjadi sasaran kewirausahaan, yaitu pertama BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi, UMKM kalau istilah sekarang, usaha kecil dan menengah dan kelompok koperasi. Yang ketiga, generasi muda, anak-anak putus sekolah dan calon wirausahawan. Itu sasaran pembelajaran atau pelajaran kewirausahaan yang nanti diharapkan bisa jadi para wirausaha muda, yaitu generasi muda ya, anak-anak yang baru akan tumbuh, anak-anak yang masih masa depannya masih bagus, ya. Itu adalah beberapa dari sasaran kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, manfaat kewirausahaan. Apa saja manfaat kewirausahaan itu? Pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ya. Dengan banyaknya wirausaha, dengan banyaknya usaha yang tumbuh berkembang di negara kita, maka akan tercipta banyak sekali lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator atau penggerak pembangunan lingkungan, pembangunan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Jadi manfaat wirausaha itu sebagai penggerak. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul patut diteladani. Jadi, wirausahaan itu harus bekerja keras, tekun, jika ingin maju. Yang keempat, berusaha mendidik para karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Itu manfaatnya dari wirausahaan. Yang kelima, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Ya, karena setiap wirausaha pasti akan menerapkan efisiensi dan efektivitas yang baik. Yang keempat, tahapan dalam melakukan wirausaha. Apa saja tahapan-tahapan yang dalam memulai wirausaha? Pertama adalah tahap memulai dengan memilih jenis usaha yang akan dilakukan dan mengidentifikasi peluang usaha yang ada. Apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi. Akuisisi itu membeli atau menggandeng perusahaan yang sudah ada, atau melakukan franchise waralaba. Ini tahap mulai, ada tiga peluang ya. Pertama, membuka usaha baru. Kedua, melakukan akuisisi atau membeli usaha menjalankan usaha yang sudah ada. Yang ketiga, franchise atau waralaba. Yang kedua, tahapan melakukan wirausaha yaitu tahap melaksanakan, yaitu diawali dengan mempersiapkan sumber daya usaha yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dari pengadaan bahan baku, melakukan proses produksi sampai pada pemasaran produk. Jadi menyiapkan sumber daya yang akan dijadikan
modal untuk menjalankan usaha. Sumber daya itu apa saja? Ada sumber daya manusia, sumber daya modal, atau uang modal. Yang ketiga keahlian, yang keempat mesin, peralatan, kemudian cara dan pemasaran. Itu sumber daya yang harus disiapkan untuk membuka usaha. Yang ketiga, tahap mempertahankan usaha. Berdasarkan dari hasil yang telah dicapai, maka perusahaan terus melakukan evaluasi. Ya, jadi jalannya perusahaan harus dievaluasi dan dianalisis perkembangan usaha dan menjaga agar tidak terjadi penurunan usaha. Ini tahap ini yang paling sulit. Ya. Jika tahap pencapaian usaha sudah baik, maka mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada mencapai kembali. Yang keempat, tahap mengembangkan usaha. Tahap di mana jika usaha telah mencapai peningkatan hasil yang positif, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil. Itu tahap-tahapan dalam berwirausaha. Yang kedua, sikap dan perilaku wirausaha. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha yang dapat kita contoh? Pertama, sikap wirausahawan. Yang pertama atau yang A, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Ini kunci pokok dari seorang wirausaha. Dia harus bertindak kreatif, mempunyai daya kreativitas atau daya cipta, membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada. Dan inovatif, yaitu membuat inovasi-inovasi atau pembaruan secara fungsi atau bentuk atau apapun dari barang yang sudah ada. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Nah, ini sikap wirausahaan itu tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Jadi setiap wirausahaan harus memperhatikan etika bisnis. Ya, etika bisnis ini penting dalam berwirausaha. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Jadi mandiri, tidak terlalu menggantungkan pada pihak lain. Boleh kita kerjasama dan wajib harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, tapi tidak boleh menggantungkan. Jadi ada semangat kemandirian. Yang E, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil resiko. Jadi seorang wirausahaan itu harus berani mengambil resiko, ya. Yang dikira keuntungannya jauh lebih besar daripada resiko yang diterima. Itu tadi sikap wirausahawan, sekarang perilaku wirausaha. Bagaimana perilaku wirausaha? Pertama, memiliki rasa percaya diri. Jadi seorang wirausaha harus pede, percaya diri bahwa usaha yang dijalani ini akan berhasil, yaitu teguh pendiriannya, tidak tergantung pada orang lain, berkepribadian baik dan optimis terhadap kerjaan yang dijalankan. Yang B atau yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ya, dia orientasinya adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yaitu haus akan prestasi, berorientasi pada laba atau hasil. Yang ketiga, ketekunan dan ketabahan. Kemudian dorongan kuat, motivasi tinggi, dan kerja keras. Yang ketiga, pengambil resiko. Jadi seorang wirausahaan itu adalah seorang yang berani mengambil resiko. Nah, yaitu energik dan berinisiatif. Kemampuan mengambil resiko, artinya resiko ini dikelola sehingga menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Jadi jika ada suatu peluang, maka ditimbang resiko dengan keuntungan itu lebih banyak yang mana. Ya. Maka kalau keuntungannya lebih besar, dia berani mengambil resiko dan mengelola resiko itu menjadi sebuah tantangan. Yang keempat atau D, kepemimpinan atau leadership. Jadi seorang wirausaha harus punya kepemimpinan atau leadership yang bagus, yaitu bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat dicontoh oleh yang dipimpin atau anak buah, dapat menanggapi saran-saran dan kritik. Ya. Yang ketiga, dapat bergaul baik dengan orang
lain. Jadi sosialnya itu bagus. Yang ke E atau kelima, keorisinilan. Original. Yaitu inovatif, kreatif, dan fleksibel. Jadi orisinil itu butuh kreativitas yang tinggi, butuh inovasi yang baik, ya sehingga dia dapat membuat atau tidak plagiat atau menjiplak karya orang lain. Yang kedua, serba bisa mengetahui beberapa hal. Yang ketiga, mempunyai banyak sumber kemampuan. Yang terakhir, berorientasi pada masa depan. Jadi, memiliki pandangan ke masa depan. Optimis memandang masa depan. Ya demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk materi lengkapnya dan tugas bisa dilihat di aplikasi Taruna Sinau. Ya, silakan dilihat, dikerjakan. Kemudian sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.